Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dalam sesi inisiasi ke-7. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang reformasi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, di mana artinya kita akan melihat sejauh mana perubahan dan juga transformasi yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah untuk memperbaiki setiap kekeliruan yang pernah dilakukan di masa lampau. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para mahasiswa sekalian tentang sasaran serta strategi reformasi badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah, serta reformasi pengelolaan serta strategi reformasi dari badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah. Apabila kita kembali pada pemahaman tentang reformasi, tentu saja akan teringat dengan suatu peristiwa bersejarah di Republik Indonesia, yaitu masa reformasi tahun 98, di mana pada saat itu negara dikoreksi oleh rakyatnya agar melakukan suatu perubahan secara struktural di dalam pemerintahannya, mengulang kembali formasi yang pada saat itu diusung oleh pemerintah agar dapat berlaku sebagaimana negara yang dikehendaki oleh masyarakat, menginginkan suatu kondisi yang ideal karena pada saat itu terjadi gejolak yang sangat besar dari sisi perekonomian mulanya, kemudian merembet ke berbagai macam hal. Sementara itu, untuk memahami makna reformasi di dalam badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, menurut Haris ini ada sebuah pendapat bahwa ini merupakan suatu tindakan korektif yang mengasumsikan telah terdapat suatu kekeliruan di masa lampau sehingga butuh adanya perubahan ya. Sementara itu dari Oxford Dictionary menyatakan bahwa reformasi adalah make or become better by removing obstacles or putting right what is bad or wrong. Jadi menempatkan segala sesuatu yang buruk atau jelek begitu di tempat yang semestinya, begitu juga dengan hal-hal yang benar begitu. Adapun sasaran dari program reformasi dari BUMN dan BUMD ini adalah ada 3 kelas ya, kelas nasional, sasaran nasional, kemudian secara financial, dan juga sasaran bagi internal badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah itu sendiri beserta konsumennya atau masyarakat yang mengkonsumsi produk dan atau layanan dari BUMN dan BUMD. Untuk sasaran nasional tentu saja saya akan terus mengulang bahwa negara ini memerlukan kehadiran BUMN untuk mampu menghasilkan profit yang dapat menyumbang atau berkontribusi kepada negara melalui pos APBN. Kemudian untuk skala finansial atau sasaran finansial, BUMN dan BUMD ini setidaknya mereka sehat begitu dan justru tidak membebani APBN. Kemudian dalam konteks sasaran finansial ini tentu saja ketika badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah itu sehat secara finansial, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas operasional badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah itu
dapat menggenjot aktivitas ekonomi yang dilakukan di masyarakat. Artinya kalaupun begitu ya, kalaupun BUMN dan BUMD ini tidak mampu berkontribusi kepada APBN atau APBD, setidaknya maka mereka sehat secara finansial, mampu membiayai aktivitas operasionalnya secara independen, maka itu sudah cukup dalam konteks sasaran finansial. Sementara itu sasaran bagi BUMN dan konsumen ini sendiri sebenarnya the lowest target begitu, bahwa at least BUMN dan BUMD ini mampu menyediakan layanan publik atau menyediakan produk-produk yang diperlukan oleh publik, misalkan PLN menyediakan listrik kepada publik begitu ya. Setidaknya PLN mampu mendistribusikan jasa mengadakan listrik ke seluruh pelosok negeri agar semua masyarakat Indonesia itu dapat merasakan nikmatnya menggunakan listrik. Karena kebetulan saya tinggal di Papua saat ini, jadi saya masih melihat banyak sekali wilayah yang belum dialiri oleh listrik sehingga mereka cukup kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, terutama ketika mereka memerlukan listrik sebagai sumber tenaga ya. Kemudian contoh lainnya adalah mungkin Pertamina yang menyediakan bahan bakar minyak, bahwa mereka setidaknya mampu mendistribusikan produk BBM kepada seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia itu dapat secara lancar menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara itu dalam konteks BUMD kita bisa melihat PDAM misalnya. Di PDAM tiap wilayah tentu saja mereka at least begitu mampu menyebarkan air begitu, menyebarluaskan, mendistribusikan air kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati air bersih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah sasaran dari skala BUMN atau dan juga konsumennya ya. Oke, tentu saja reformasi ini memiliki origin story ya, artinya serupa halnya dengan manusia, organisasi pun pasti mengalami perubahan atau transformasi karena memang diisi oleh manusia. Reformasi pengelolaan BUMN atau BUMD sendiri memiliki 4 poin ya. Yang pertama reformasi budaya, bahwa kultur yang terjadi di dalam BUMN, katakanlah kultur yang buruk ya, misalnya kultur hanya dapat dimasuki oleh orang dalam. Saat ini BUMN memiliki sistem seleksi yang cukup baik, serupa dengan seleksi pegawai negeri sipil menggunakan sistem CAT misalkan, atau Computer Assisted Test ya, saya juga lupa singkatannya, mungkin itu ya. Artinya sudah celah untuk terjadi nepotisme dalam rekrutmen karyawan BUMN itu sudah mulai diminimalisir. Kemudian reformasi manajemen, di dalam proses manajemennya kini BUMN sudah lebih banyak melakukan collaborative governance, kemudian melibatkan public participations begitu untuk menentukan bagaimana arah BUMN dan BUMD tersebut. Kemudian reformasi strategi yang dilakukan oleh BUMN saat ini juga sudah mulai bertransformasi, meskipun ada begitu banyak BUMN dan BUMD yang tidak melakukan reformasi terhadap strategi untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudian reformasi pengelolaan, saya rasa ini serupa dengan reformasi manajemen ya, hanya beda terminologi saja. Selanjutnya ada strateginya itu ada internal corporate BUMN dengan positioning BUMN. Kalau internal corporate ini memiliki poin restrukturisasi, emergency, hand off dengan privatisasi atau go public begitu ya. Kemudian untuk positioning BUMN dalam konfigurasi sistem ekonomi nasional ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa dapat belajar di modul ADPU 4337 dan saya ucapkan selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian video sapaan yang dapat saya buat kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.